Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah PPNBM dengan anggota saya sendiri, Devi Fitriani, 2023-3018, dan rekan saya, Delna Yusnita, 2023-3016, dan Dina Wulandari, 2023-3020. Yang pertama yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, serta pajak langsung dan tidak langsung. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Selanjutnya, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran dapat diwakilkan kepada pihak lain. Selanjutnya, latar belakang penggantian pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai. Pada pajak pembangunan 1, sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi mengadakan pemungutan pajak pembangunan 1 atau PPB 1 pada 1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. Sebelumnya, PPB 1 berstatus pajak pusat, namun sejak tahun 1957 berubah menjadi pajak daerah. Selanjutnya, pajak peredaran tahun 1950. Pengenaan pajak peredaran berdasarkan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutan pajaknya dilakukan secara berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Pajak peredaran berlaku sejak 1 Oktober 1951. Tarif yang digunakan untuk pajak peredaran adalah 2,5%. Undang-undang yang mengatur pajak peredaran adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang pajak peredaran. Namun, pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama dan tergantikan dengan pajak penjualan. Pajak penjualan, pajak peredaran yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang pajak peredaran tidak berlangsung lama. Selanjutnya, pajak peredaran digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan. Sebagai undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan pajak penjualan 1951. Yang terakhir yaitu ada pajak pertambahan nilai. Pajak penjualan 1951 akhirnya direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang yang mengatur tentang PPN dan PPNBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan hingga saat ini, sudah ada 3 kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Ada berikut perubahan keduanya. Setelah perubahan pertama pada 1983, Undang-Undang PPN mengalami perubahan kedua yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan perubahan ketiganya yaitu adalah perubahan Undang-Undang PPN ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah hingga tahun 2018. Undang-undang ini masih digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi. Selanjutnya, yang C akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dila Wulandari. Kepada rekan saya dipersilahkan.
Karakteristik PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda. Kedua, multi tahap, artinya pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik. Ketiga, objektif, artinya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak atau barang dan jasa tanpa melihat subjek pajaknya. Keempat, menghindari double tax, maksudnya PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja. Yang kelima, pemungutannya menggunakan faktur atau struk atau bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri atau domestic consumption. Yang selanjutnya, PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Dan kekurangan PPN. Kelebihan PPN. 1. Mencegahkan terjadinya pajak berganda. Kedua, netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri. Ketiga, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang model dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan metode tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian, dapat membantu likuiditas perusahaan. Keempat, ditinjau dari sumber pendapatan negara, pajak pertambahan nilai mendapat predikat sebagai money changer karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan Fiskus untuk memungutnya. Kekurangan PPN. 1. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak. Kedua, menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Ketiga, PPN sangat rawan dalam upaya penyeludupan pajak. Keempat, PPN menuntut tingkat penguasaan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mekanisme pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPN adalah 1. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas tiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat lengkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam ada SSP dibuat lengkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos. Ketiga, untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Keempat, untuk bank
resepsi atau kantor pos. Kelima, untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap di setor tanggal dari dan menandatanganinya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. F. Tipe PPN. Tipe pemungutan PPN yang pertama ada consumption type value added tax. Yang dimaksud dengan pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi. Yang kedua ada net income type value added tax. Tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Yang ketiga ada gross product tipe value added tax. Yang dimaksud dengan tipe ini adalah bahwa pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Yang G, dasar hukum PPN. Dasar hukum PPN yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli, dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Dasar hukum PPN yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain. Selanjutnya, dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya sistem multi-step tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat pada rantai produksi dan distribusi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya, seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dasar hukum yang keempat adalah dasar hukum tentang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur melalui PMK nomor 197 PMK 03 2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi 4.800.000. Pelaporan ini dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi dari nilai tersebut. Sekian dulu presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.